Palingan orang tua bilang jangan takut gitu. Kalau misalnya turnamen atau apa, sabar, anggap aja nggak ada orang, penonton tuh anggap aja nggak ada, terus lawan tuh anggap aja kayak kita harus percaya diri di lapangan, kita harus percaya diri. Terus motivasi Sarah latihan gitu adalah orang yang ngejelekin gitu, kayak ngerendahin Sarah. Orang tua bilang jangan dengerin kata-kata orang lain. Kita buktikan suatu saat nanti kalau kita benar-benar latihan akan terbukti dan orang itu akan menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk insan olahraga di Kabupaten Subang. Hari ini kami dari KONI Kabupaten Subang, yaitu dari bidang Humas dan Media, mengundang pengurus Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia Kabupaten Subang, dan didampingi dengan salah satu atlet yang pernah meraih perunggu di Porda tahun 2018 kemarin di Bogor. Untuk mempersingkat waktu, kita coba ingin ngobrol-ngobrol santai dengan Kang Dede Sipan Oktara. Selamat sore Kang Dede. Selamat sore. Kang Dede ini salah satu pengurus PLT Kabupaten Subang sebagai sekretaris PLT Kabupaten Subang ya, Kang Dede ya. Betul ya, luar biasa. Siap. Masih semangat ini ya. Mantap. Dia Kang Dede dan Sarah ini saya undang setelah selesai latihan ya di GOR ini ya, setelah latihan tenis istirahat langsung kita undang ke ruangan Humas dan Media. Didampingi Kang Dede sendiri didampingi dengan salah satu atlet peraih perunggu di tahun 2018 di Bogor, yaitu Sarah Sahrani Hidayat. Selamat sore Adek. Sore. Gimana Adek kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk mengetahui Kang Dede, saat ini apa yang sudah PLT Subang dalam menyiapkan Porpop 22? Siap. Oke, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada seksi Humas dan Media yang telah mengundang kami ya untuk melakukan podcast ya. Siap. Ya, syukur alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih juga kepada KONI sendiri, dimana mungkin kalau dilihat dari sejarah tenis sendiri itu di 2018 itu mungkin apa ya, event Porda yang pertama ikut di Porda di Bogor, di Bogor itu ya. Salah satunya dari ya, karena sempat dari tenis tersebut tuh vakum, salah satunya disebut ada tiada, disebut tiada ada gitu. Koma dong atunya. Iya betul. Ya salah satunya mungkin karena kita mungkin dari pembinaan sendiri gitu kan ya. Sementara ini, nah dengan adanya satu perhatian yang dari KONI ini ya, memberikan perhatian kepada cabur sendiri, sehingga cabur ini giat untuk melatih. Ya, terutama saya ingin mempertahankan salah satunya medali yang pernah kita raih, yaitu di bergu itu medali perunggu, dan di double perorangan itu medali perak. Ya mungkin atlet itu Sarah, dan satu ada nih atlet yang asalnya mungkin dia pengen stay di Subang, tapi dia tinggal di Jambi. Oke. Kang Dede, Sarah ini sempat meraih perunggu ya? Betul. Di 2018 gitu. Betul. Saat 2018 itu PLT itu sendiri menurunkan berapa? Kalau di 2018 itu PLT mengirimkan hanya bergu putri. Bergu putri, ya salah satunya ikut bergu 3 nomor pertandingan. Bergu, double perorangan, single perorangan. Gitu ya. ya. Oke. Untuk Sarah sendiri
Gimana Sarah perasaannya setelah mendapat perunggu itu seperti apa ya Sarah? Ini atlet usia berapa Sarah? 16 tahun. 16 tahun sudah meraih medali perunggu, itu kan luar biasa sekali kan. Di usia ini tidaknya ini adalah salah satu aset ya, aset Kabupaten Subang, aset KONI, aset Pencapelti sendiri ya untuk mempertahankan tidaknya ada peringkatan di tahun 2022 ya dalam Porda nanti ke depan. Sarah sendiri awalnya ingin melihat atau ingin olahraga tenis itu seperti apa, boleh ceritain awalnya? Awalnya Sarah nggak tertarik ke tenis sebelumnya. Terus setelah diajak sama ayah, jadi tertarik sama tenis karena lihat teman-teman yang dari luar itu juara. Gitu. Dari teman-teman juara ya? Iya. Karena pengen tenis juga, wah teman-teman juara seperti ini, Sarah pengen gitu ya? Iya. Oh gitu. Itu waktu itu tahun berapa itu? Waktu itu Sarah kelas 1 SMP, berarti 2018. 2018. Iya. Luar biasa ya, 2018 kelas 1 SMP. Iya. Sudah meraih perunggu kan. Kalau kita ya meraih apa ini ya? Sarah, Ya. di Porda 2018 itu seperti apa Sarah menghadapinya? Sarah? Menghadapinya Porda itu grogi, waktu pertama kan masih grogi gitu. Terus karena ada teman-teman yang bisa bantu, jadinya biasa aja. Gitu. Dari peran orang tua Sarah sendiri gimana? Apa? Orang tua sendiri kepada Sarah gimana motivasinya? Motivasinya ya kan pelatihnya orang tua sendiri ya. Ayah sendiri yang ngelatih Sarah dari Sarah belum bisa sampai sekarang gitu. Jadinya kalau Sarah latihan atau apa selalu dimotivasi, jangan kalau main jangan grogi, jangan takut, yang penting kita mainnya bagus. Terus dari ibu juga selalu ngedoain Sarah kalau latihan ataupun main selalu doain, selalu dukung. Dari keluarga juga sama ya? Iya. Luar biasa ya. Oke. Kang Dede, dalam pembinaan atlet sendiri seperti apa untuk PLT ini? Siap. Ya, salah satunya kemarin ya syukur alhamdulillah ya, dimana pada saat KONI sendiri memberikan dana untuk cabur, itu diberikan semua peralatan untuk kebutuhan atlet, yang salah satunya sekarang tuh kita terprogram dalam artian satu, ketika pembinaan itu dilakukan pada saat yang tadinya nih satu latihan hanya seminggu 2 kali, tapi dengan adanya giat seperti ini, apalagi untuk menghadapi Porda di 2022, maka mungkin dari bidang Binpres sendiri membuat salah satu program untuk pembinaan atlet, yang salah satunya tercantum juga dilihat gitu, di mana kemampuan atlet seperti kelincahan, akurasi untuk pukulan sendiri itu sudah diprogramkan gitu kan, dari mulai persiapan di Januari sekarang sampai ke BK nanti Juli. Dan posisi Sarah sendiri gimana? Nah, posisi Sarah sendiri ini mungkin salah satunya atlet yang putra daerah asli ya. Nah, salah satu saya sini akan ngeplotin Sarah tuh fokusnya di single perorangan ya. Ya, untuk melihat kemampuan dia sampai di mana gitu kan, karena satu pada saat di 2018 mungkin hasil bergu yang pada saat itu, kalau bergu tuh bukan individu yang main tapi tim yang main gitu ya. Nah, kalau untuk di perorangan sendiri tuh dialah yang sendiri akan betul-betul fight untuk melawan lawan-lawan dari kabupaten lain. Kabupaten lain ya. Betul. Sarah enjoy dalam latihan seperti ini? Enjoy, nggak ada rasa ragu atau apapun, karena kan ini masih latihan, belum lomba ke Pordanya. Pordanya ya? Kan rencana untuk BK sendiri gimana kita untuk PLT? Kebetulan untuk BK itu kita
bulannya sudah ada, bulan Juli ya, Bulan bulan Juli Juli ini ya? 2021. Tempatnya itu di kota Cirebon, Cirebon yang di bulan- dimana komposisi lawan pun sudah ada. sudah ada. Ya? Disiapkan di situ ada kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan. Kuningan. Nah, untuk tim putri sendiri saya optimis lah untuk BK bisa lolos. Ya, benar. Saya juga merasa optimis Siap. dengan kehadiran Sarah ini kan. Ya. Ada sedikit aura semangat untuk kondisi Kabupaten Subang ini meraih medali emas ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Sarah sendiri saat di 2018 itu meraih perunggu ya. Iya. Perasaannya seperti apa? Perasaan Sarah bangga, terus nggak nyangka juga karena kan Sarah masih belajar gitu, terus ada teman-teman juga yang yang bantu, jadinya pokoknya senang, terus bahagia. Bahagianya gimana tuh? Bahagianya karena orang tua juga kan, jadi kayak Sarah kan bisa banggain orang tua, terus jadi Sarahnya juga bangga gitu, bahagia gitu ngelihat orang tua Sarah tuh bangga ke Sarah. Orang tua jadi motivasi ya. Oh itu luar biasa. Kang, sejauh ini Kang Dede dalam melakukan pembinaan pada artis ini, adakah tetap menjaga komunikasi dengan para orang tua atlet? Betul, saya jaga Itu komunikasi. Ya salah satunya komunikasi itu satu yang saya selalu tanamkan dalam artian buat ke atlet sendiri ya. Yang betul saya juga selalu mengamati ya podcast dari media tersebut yang itu terkesan dari judo yang kemarin ya, atlet judo. Jadi seolah-olah untuk membangkitkan atlet tuh ketika kita di lapangan gitu kan, bayangkanlah ketika orang tua kita gitu kan ya menangis dan berdoa, itu menjadikan suatu motivasi bagi atlet gitu. Terus satu juga yang saya simak juga tentang PGI itu, Satuan Golf Indonesia, di mana pada saat kalau kita berlatih itu akan tidak ada yang tidak mungkin kita terus apapun tujuan akan terlaksana gitu. Makanya saya tanamkan kepada atlet sendiri juga kepada orang tua, Bu, tolong kalau misalkan atletnya lagi semangat nih, tolong didukung. Apalagi kita juga punya atlet yang jauh gitu ya. Jadwal latihan kita tuh dari Senin sampai Kamis 4 hari berturut-turut, bahkan dari Sabtu Minggu kita ada plot untuk latihan fisik terus-terusan ya, karena inilah perjuangan kita. Kalau kita terus berlatih, insya Allah lah apapun itu ada hasilnya. Pasti gitu. berhasil. Betul, ya. Karena kerja keras itu tidak mengkhianati hasil ya. Betul. Oh ya, Sarah, Sarah punya kata-kata motivasi ketika ke Sarah sendiri, orang tua Sarah sendiri. Kata motivasi dari orang tua ke Sarah. Palingan orang tua bilang jangan takut gitu, kalau misalnya turnamen atau apa, sabar, anggap aja nggak ada orang, penonton tuh anggap aja nggak ada, terus lawan tuh anggap aja kayak kita harus percaya diri di lapangan, kita harus percaya diri. Terus motivasi Sarah latihan gitu, adalah orang yang ngejelekin gitu, kayak ngerendahin Sarah. Orang tua bilang jangan dengerin kata-kata orang lain. Kita buktikan suatu saat nanti kalau kita benar-benar latihan akan terbukti dan orang itu akan menyesal karena kesuksesan kita. Luar biasa itu ya. Motivasi Sarah itu kan, karena dan dari ucapan dari hati Sarah sendiri ya. Kami pun yakin Sarah akan bisa di Porda 22 nanti itu bisa meraih apa yang diinginkan oleh KONI, diinginkan oleh Kabupaten Subang, diinginkan oleh Pencapelti sendiri dan orang tuanya pada khususnya Sarah ya. Iya. Amin. Sarah, boleh tahu saat ini Sarah sekolah di mana ya? Sarah sekolah di SMAN Negeri 1 Subang. SMAN 1 Subang. Subang ya. Oh gitu ya. Sekolah madrasah apa? Negeri ya? Iya. Negeri. Sarah sempat sempat ada kendala gak dalam menghadapi kegiatan sekolah, kegiatan latihan, terus ketika menghadapi Porda itu ada
merasa ada kendala-kendala atau merasa beban nggak sih dalam menjalani ini semua? Ada, karena ini ya guru gitu terlalu kayak nggak ngasih toleran gitu soal tugas. Kalau soal dispen kayak gitu tetap aja tugas masih jalan gitu, jadi nilai sekarang jadi menurun gitu. Asalnya di atas, terus sekarang kan sering latihan gitu, fokus latihan, jadi tugas-tugas telat ngumpulinnya gitu, jadinya nilainya menurun gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting prestasi jalan. Luar biasa ya. Mungkin ini buat masukan buat dinas pendidikan ya. Bagaimanapun juga harus bisa ada toleransi ya. Bagaimanapun juga dia di luar ekstrakurikuler ya, dia untuk melakukan pelatihan bukan untuk main ya. Mudah-mudahan ketika kedepannya ada toleransi segala macam. Kang Dede, saya sempat itu kemarin lihat ini ya, ada alat tembakan buat bola. Betul, ya. Alat pelontar. Itu apa itu? Ya, fungsinya untuk alat pelontar tersebut tuh untuk latihan akurasi dari atlet tersendiri gitu kan ya. Dimana kalau dengan mesin pelontar itu jatuhnya bola tuh akurat, sehingga atlet tuh bisa melihat, mengukur kemampuan atlet tuh pada saat kita masukkan kapasitas yang kita beli kemarin itu sekitar kurang lebih 200 bola. Nah, di situ dengan 200 bola itu atlet siap dengan diajak yang rally seperti itu. Itu latihan untuk rally-rallynya atlet sendiri gitu. Dan itu bantuan kemarin ya? Betul, bantuan kemarin dari KONI, alhamdulillah. KONI sendiri, bantuan yang sudah diberikan KONI sendiri, diberikan alat-alat yang untuk menunjang latihan para atlet tenis lapangan Kabupaten Subang. Kedepannya ada target gak sih dalam ini? Dalam setiap latihan itu ada target gak? Ada. Seperti apa itu? Ya salah satunya saya sendiri ini khusus untuk atlet yang khusus SARA ya, karena jujur saja di cabang olahraga tenis lapangan tuh kita untuk kaderisasi atlet sangat sulit. Sangat sulit di mana kalau kita melihat untuk atlet yang putri ini cuma satu-satunya nih di Subang gitu, sehingga saya arahkan kepada Binpres untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Cenderung mungkin kalau dilihat dari opini masyarakat bahwa olahraga tenis itu mahal gitu kan ya, padahal tidak. Nah, sementara saya berikan kepada Binpres sendiri, yang dimana anggaran-anggaran yang diberikan KONI itu sok siapin untuk fasilitas untuk mencari bibit-bibit atlet untuk putra daerah asli gitu kan, yang salah satunya kita belikan raket yang banyak, sehingga pada saat nanti ada yang main entah itu dari SD, SMP, itu fasilitas raket kita siapkan, tinggal keinginan saja gitu. Bola kita sudah siapkan semua gitu. Jadi tinggal keinginan saja, tinggal keinginan saja. Kalau misalkan ada dari kalangan masyarakat yang ingin misalkan anaknya ikut tenis gitu kan, sementara kita tuh tidak punya raket ataupun apa, datang aja, kita kan ada di situ ya, di lapangan GOR. Kalau misalkan datang, kita tampung, dan inilah fasilitas raket kita ada, bola ada, tinggal berangkat, udah latihan selesai gitu. Luar biasa ini kan. Ini juga pesan juga dari Jawa Barat ya? Betul. Jawa Barat ingin menjadikan tenis itu sebagai olahraga masyarakat ya. Betul. Jangan dilihat dengan nilai mahalnya itu. Betul, ya. Iya. Karena satu, memang kalau dari masyarakat sendiri teh, wah lihatnya pasti pusing nih, wah belum raketnya, belum apanya gitu kan ya. Tapi sementara ini dari Pengcap cabur olahraga tenis sendiri udah mempersiapkan bahwa raket itu banyak gitu, banyak. Silakan atlet, makanya dengan fasilitas seperti itu supaya si atlet-atlet itu nggak pusing nih nyari-nyari apa-apa, yang penting olahraga aja gitu. Olahraga aja mikirnya. Saat ini kan Sarah kan salah satu atlet yang punya berpotensi, berprestasi ya. Betul. Dengan meraih perunggu itu kan. Betul. Ibaratnya peringkat 3 gitu kan. Betul. Yeah. Gimana? Apa yang sudah Sarah dapatkan? Ya, untuk di tahun 2020 anggaran yang sudah diberikan ke cabur itu khususnya untuk insus non insus. Nah, Sarah sendiri tuh atlet dari tenis tuh masuk non insus. Nah, untuk di tahun 2021 saya sudah mengajukan permohonan juga ke KONI bahwa salah satu atlet yang dimana tenis sendiri tuh ada putri daerah asli yang peraih perunggu
istilahnya diajukan untuk permohonan masuk ke Insus, yang mungkin mekanisme KONI seperti apa, saya hanya mengajukan permohonan saja gitu kan. Dan itu sudah disampaikan ya? Sudah saya sampaikan melalui surat. Mudah-mudahan di ACC ya. Amin, amin, betul ya. Dan Sarah ini berpotensi untuk 2 medali ya? Dalam Porda nanti kedua-dua. Insya Allah 2 medali ya. Salah satunya ya mungkin untuk dilihat dari kemampuan Sarah sendiri, yang mana mungkin di 2018 karena itu adalah event perdana dia mengikuti Porda, itu Porda 2018. Nah, mungkin dengan pengalaman yang pernah dia main di Porda, nah di Porda 2022 ini dia tidak akan grogi, tidak akan apa-apa karena sudah mempunyai pengalaman. Dan insya Allah juga ya minimal sih dari saya tuh untuk mempertahankan perunggu atau perak lah gitu kan. Perunggu dan perak ya, gitu. nanti tingkat ya. Betul. Ya, Ya. kita emas nanti ke depannya. Insya Allah ya, kalau kita dia emas Sarah gitu. sendiri kan potensi semangat emasnya terasa banget di ruangan ini. Amin. Sarah sendiri apa sih yang diinginkan Sarah, pesan-pesan Sarah untuk para atlet, untuk KONI Kabupaten Subang dan untuk Pemkab Subang? Untuk KONI terima kasih telah membiayai dan memfasilitasi latihan gitu. Jadi kita atlet semangat untuk berprestasi. Terus Pemkab juga terima kasih. Untuk semuanya juga terima kasih. Oke, siap. Sarah, orang tua masih ada di sini ya? Masih di sini. Itu latihannya dari jam berapa tuh? dari jam 2 sampai jam setengah 6. Setengah 6 ya? Ya. Terus Bapak selalu ada mendampingi? Bapak kan pelatih juga, jadinya selalu dampingi. Oke. Kang, oh ya. Kang Dede ada pesan buat KONI, buat Pemkab Subang, buat para atlet khususnya atlet PLT sendiri? Siap. Terima kasih ya. Kalau saya tuh pesannya tuh apa ya yang harus dipesankan kepada KONI, sementara KONI sendiri sekarang sudah memberikan perhatian lebih kepada cabur, yang mungkin pesan sendiri itu dari caburnya masing-masing. Salah satunya ya saya sendiri di cabur PLT sendiri tuh merasa aduh inilah tanggung jawab kita gitu kan, tanggung jawab kita di mana untuk yang melakukan pembinaan tuh harus terprogram, tersusun juga kan gitu kan, sehingga pembinaan dilihat dari motivasi atlet sendiri itu semangat semua gitu ya. Saya selalu memberikan motivasi kepada atlet, ayo kita sudah diberikan fasilitas oleh KONI, kita tinggal latihan gitu aja. Latihan dan latihan. Iya, tinggal jangan mikir yang lain-lain. Itu semua udah dari KONI gitu kan, ya tinggal latihan gitu. Minum semua udah diberikan sama KONI gitu. Luar biasa. Untuk Porda ke-22 ini berapa akan diturunkan? Kebetulan untuk Porda 2022 itu di cabur lapang tenis sendiri punya 7 nomor pertandingan. 7 nomor pertandingan di mana bergu putra sama putri, double perorangan putra putri, single putra putri sama ganda campuran. Nah, kalau untuk putra sendiri ya mudah-mudahan untuk menghadapi BK ini kita hanya target itu bisa mengalahkan Kabupaten Majalengka sama Kabupaten Kuningan aja. Nah, di ranking keempat itu kita lolos dari BK sendiri. Nah, makanya sekarang ya untuk putra sendiri. Nah, karena satu di pembinaan BK ini waktunya tuh sedikit banget gitu kan. Benar. Di bulan Juli ya? Di bulan Juli, apalagi dengan April tuh udah mulai masuk bulan Ramadan gitu kan ya. Nah, sehingga di Juni lah yang kita bisa plot untuk pelatihan yang betul-betul buat putra gitu. Targetnya ya mungkin kita lolos aja dari BK gitu. Yang penting lolos dulu dari BK. Lolos dari BK. Pintu gerbangnya ya. Pintu gerbangnya itu. Luar biasa. Sarah, menghadapi BK ini gimana Sarah? Menghadapi BK, Sarah nggak terlalu takut gitu. Karena Sarah yakin ntar di BK lolos karena lihat latihan gitu, karena ada teman juga jadinya bisa bantu gitu buat, pokoknya optimis di BK.
optimis di BK. Insya Allah Sarah akan meraih sejarah baru, medali emas di Kabupaten Subang di Amin. tahun 2022 nanti. Dan mudah-mudahan, tapi tetap ya Kang Dede, tetap menjaga Sarah segala proses segala macam untuk Sarah lebih konsentrasi Ya, untuk saya jaga terus. pengajuan segala Betul, macam, iya. jangan sampai enggak, kasihan Sarah ini salah satu aset yang kita harus kita. Siap. Saya selalu berkomunikasi dengan tim Preskoni juga sendiri. Oke. Siap. Mudah-mudahan semakin semangat, dan dari podcast yang saat sore ini kita obrolkan terkait dengan olahraga tenis lapangan ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk semua, inspirasi untuk para atlet yang nanti akan bertanding di Porda 22 dan Subang menjadi tuan rumah untuk 16 cabur. Terima kasih Siap. Kang Dede, Sama-sama. sudah mampir di ruangan yang cukup Siap, sama-sama Pak. sebegini yang cukup sederhana, tapi mudah-mudahan kita lebih optimalkan lagi. Amin. Sudah mau hadir. Sarah juga terima kasih mau hadir ya. Sama-sama. Ya. Senyum, semangatnya ada ini kan. Sebagai atlet peraih medali perunggu di Porda tahun 2018 kemarin di Bogor. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan salam olahraga. Salam olahraga.